Dalam perjalanan sejarah Islam, ada satu hal yang esensial dan sering terlupakan. Islam tidak pernah mengajarkan adanya golongan khusus yang disebut Habib dengan status istimewa di hadapan umat. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menetapkan gelar semacam itu. Tidak pula ada satu hadis sahih yang menegaskan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW memiliki hak istimewa dalam hal sosial, politik, atau hukum. Bahkan generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang hidup paling dekat dengan sumber ajaran Islam tidak pernah mengenal istilah semacam ini. Dalam tradisi hadis, memang ada doa Nabi agar umat mendoakan Ahlul Bait, keluarga beliau. Namun, doa bukanlah legitimasi istimewa untuk menguasai masyarakat. Nabi SAW sendiri menegaskan prinsip kesetaraan yang amat jelas. Diriwayatkan, ketika seorang bangsawan Madinah melakukan pencurian, para pembelanya meminta Nabi agar tidak menghukumnya. Namun, Rasulullah menjawab tegas, "Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku sendirilah yang akan memotong tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan ini terang, bahkan Fatimah, putri Nabi sendiri, tidak memiliki hak istimewa di hadapan hukum. Yang membedakan manusia hanyalah ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka ketika hari ini muncul fenomena sebagian orang yang memuliakan individu tertentu hanya karena garis keturunannya, itu sesungguhnya sebuah pengkhianatan terhadap ajaran Islam yang murni. Lebih ironis lagi, ada perilaku sebagian kalangan yang menganggap seorang Habib tidak bisa dikritik meski terbukti melanggar hukum. Seakan-akan hukum syariat hanya berlaku untuk rakyat jelata, tetapi tidak bagi mereka yang mengklaim darah keturunan Nabi. Jika demikian, bukankah itu kendali pada tradisi jahiliyah yang sangat dikecam Nabi? Persoalan lain yang perlu direnungkan adalah mengapa perseteruan sebagian kelompok habaib kerap diumbar di ruang publik, bahkan di media sosial atau metaverse. Bukankah Islam mengajarkan tabayun, klarifikasi langsung dengan cara bermusyawarah, bukan membuka aib di depan umum? Nabi Muhammad SAW mencontohkan bagaimana konflik diselesaikan dengan duduk bersama, saling bicara dari hati ke hati, bukan saling sindir di hadapan khalayak. Jika para habaib benar-benar mewakili Islam, seharusnya mereka menjadi teladan akhlak, bukan justru menjadi tontonan pertikaian. Bukankah mereka memiliki organisasi atau lembaga internal yang bisa menjadi forum penyelesaian? Mengapa harus ribut di Indonesia? Sebuah negeri yang sejak lama dikenal sebagai bangsa toleran, ramah, dan multikultural. Indonesia dibesarkan oleh kebersamaan. Perbedaan agama, suku, bahkan pilihan politik di masa lalu tidak pernah membuat bangsa ini tercerai-berai. Tetapi kini, sebagian kecil kelompok dengan klaim keturunan Nabi justru memperuncing perbedaan dan menebar polarisasi. Pertanyaan retoris pun muncul. Jika memang ingin berseteru, mengapa tidak melakukannya di Yaman atau Saudi Arabia, tempat asal-usul leluhur mereka? Mengapa harus di tanah air yang damai ini? Untuk memahami fenomena ini, kita harus jujur mengurai sejarah. Pengkultusan berlebihan terhadap keturunan Nabi banyak dipengaruhi oleh dua jalur pemikiran ekstrim. Pertama, jalur Syiah. Sebagian kelompok Syiah ekstrim meyakini bahwa wahyu tidak berhenti setelah Nabi wafat, melainkan diwariskan kepada keturunannya. Dari keyakinan inilah muncul legitimasi bahwa keturunan Nabi mesti dimuliakan secara berlebihan. Kedua, jalur Sufi ekstrim. Pada abad ke-13, berbagai tarikat bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Mereka kerap membuat sanad atau silsilah spiritual yang berujung pada Ali bin Abi Thalib. Hanya tarikat Naqsyabandiyah yang bersambung ke Abu Bakar. Tradisi ini kemudian melahirkan pengkultusan spiritual yang sering disematkan kepada habaib.
Artinya, fenomena Habib dalam pengertian istimewa bukanlah produk Islam murni yang diajarkan Nabi SAW, melainkan hasil konstruksi sejarah yang dipengaruhi oleh faktor politik, mazhab, dan persaingan tarikat. Kini saatnya masyarakat bersikap objektif. Jangan terjebak pada kubu-kubuan, baik dalam politik maupun agama. Prinsipnya sederhana, dukung yang benar, kritik yang salah, siapapun pelakunya. Jika seorang pejabat, presiden, atau tokoh agama berjalan di atas rel kebenaran, dukunglah. Tetapi jika ia menyimpang, maka kritiklah dengan niat memperbaiki, bukan membenci. Kebenaran tidak melekat pada gelar, garis keturunan, atau popularitas seseorang. Kebenaran hanya melekat pada nilai yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka jika kita benar-benar mencintai para habaib, cintailah mereka dengan mengingatkan saat mereka keliru. Jangan menutup mata hanya karena kagum pada gelar. Ingatlah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan fanatisme buta terhadap figur, melainkan ketaatan kepada kebenaran. Sebagai penutup, mari kita renungkan sabda Nabi. Tinggalkanlah fanatisme jahiliyah, karena ia hanyalah bara neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Fanatisme pada keturunan, gelar, atau kelompok hanyalah api yang membakar persaudaraan umat. Islam sejatinya adalah agama kesetaraan, di mana manusia dipandang sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah iman dan amalnya. Maka kembalilah pada esensi. Jangan biarkan klaim istimewa yang tidak berdasar merusak wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Apalagi merobek tenun kebangsaan Indonesia yang penuh toleransi. Wallahu alam.